Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dilan Samad, NIM 24002018082. Di video kali ini saya akan membuat tugas yaitu praktikum JavaScript, jQuery, dan AJAX. Nah, untuk ketentuannya yaitu yang pertama ini eh, kita yang A dulu, yaitu menulis rangkuman materi pengenalan JavaScript, jQuery, dan AJAX. Nah, di mana ini ditulis tangan pada kertas folio. Dan saya juga sudah menulisnya dan ketentuan yaitu satu lembar 2 rai bolak-balik. Bisa dilihat 1 rai, 2 rai, 3 rai. Saya lebih tuh. Terus sumber referensinya 5. Saya juga sudah referensinya juga. Nah, sekarang lanjut yaitu praktikum JavaScript jQuery yang B ya. Video tutorial YouTube. Ketentuan yaitu buatlah form sederhana bebas, wajib menggunakan framework atau menggunakan form tugas kemarin. Nah, berhubung kita sudah membuat juga yang kemarin kan tutorial membuat Laravel, itulah membuat folder framework menggunakan Laravel. Jadi saya langsung aja menggunakan form yang kemarin. Jadi kita akan mengupdate sedikit untuk menggunakan jQuery ini atau AJAX JavaScript ini. Dan juga kemarin juga kan sudah bisa kita simpan, kita ambil data, update, dan hapus juga. Nah, jadi nanti di sini nanti kita itu buat itu tanpa reload. Kan kemarin kan kita baik tambah, baik edit, baik hapus, itu kan ketika kita simpan datanya itu kan langsung apa reload dulu kan, reload atau loading. Nah, kita akan di sini akan buat yaitu tanpa loading. Nah, terus yang pertama, nah ini ada buatlah video YouTube, video wajib berisi. Yang pertama, penjelasan konsep JavaScript, jQuery, dan AJAX. Apa itu JavaScript, jQuery, dan AJAX? Nah, untuk JavaScript ya, JavaScript ini tuh bahasa pemrograman yang membuat web menjadi interaktif, di mana itu lebih paham ketika ini JavaScript membuat halaman itu lebih interaktif. Jadi ketika kita lihat web ya, web itu kan bisa hanya HTML, CSS, warna dan strukturnya gimana. Nah, ketika kita tambahkan JavaScript ini itu seperti kita menambahkan animasi. Nah, gitu. Jadi lebih hidup. Nah, itulah hidup. Nah, bisa misal seperti notifikasi kan ya. Ketika kita simpan nanti akan muncul sebuah notifikasi. Data berhasil disimpan dengan animasinya itu gimana. Nah, itu bisa. Terus lalu jQuery. Nah, jQuery ini adalah pustaka atau library dari JavaScript yang berfungsi menyingkat penulisan kode JavaScript agar lebih rapi dan cepat. Jadi intinya ini tuh seperti rangkuman ya. Rangkuman atau yang dinamakan atau pengelompokan JavaScript. Jadi kan JavaScript kan panjang kodenya juga. Nah, jadi jQuery ini memudahkan kita untuk memanggil. Misal tadi ada pengelompokan yang dinamakan itu notifikasi. Nah, kayak gitu. Jadi kita menggunakan jQuery ini jadi lebih singkat. Nah, satu. Terus AJAX. Nah, kalau AJAX itu adalah teknik yang memungkinkan web kita mengirim dan mengambil data dari server di belakang layar. Nah, efeknya itu kita bisa menambah, mengedit atau menghapus data tanpa reload ya. Atau membuat halaman web. Jadi AJAX ini tuh dia itu ketika datanya berhasil dan sukses misalnya itu tanpa ada kesalahan, jadi dia akan memunculkan yaitu yang namanya notifikasi aja. Jadi nggak perlu men-scan dulu ini datanya benar apa enggak. Nah, gitu. Intinya kalau datanya sudah benar langsung dimunculkan notifikasi. Nah, gitu. Mungkin untuk penjelasan konsep JavaScript, jQuery, dan AJAX gitu ya. Terus yang kedua itu penjelasan langkah-langkah membuat form CRUD. Nah, langkah satu ngapain? Untuk membuat CRUD, kemarin kan kita sudah membuat. Nah, kita langsung ke langkah yaitu kita eh, membuat atau mengupdate indeks atau file-filenya ya, misal di view. Nah, dan ini tuh hanya mengupdate yaitu 2 ya, mengupdate 2. Jadi kita nanti akan mengupdate yaitu yang ada di folder app siswa controller ya, atau yang dimana controller. Nah, ini nanti kita akan ubah yang namanya itu apa namanya?
redirectory. Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, terus di view-nya ya, di view-nya nanti kita yang index.blade.php nanti kita akan update agar ketika kita buat tampilan ajak itu kita menggunakan pop-up aja. Jadi kita butuh satu file yaitu index.blade.php. Jadi nggak usah ada yang namanya create.blade.php dan edit.blade.php. Jadi ajak ini lebih ringkas. Nah, itulah. Oke. Mungkin ini juga nantinya terkait juga penjelasan shortcut ya. Jadi ketika nanti saya ganti kodenya, nanti saya juga akan jelaskan. Jadi ini menyangkut 2 dan 3. Sebelumnya saya pastikan dulu ya, kan ini kan kita lihat dulu yang kemarin, yaitu yang ini masih ada reloadnya, bahwa arisan server. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau gini kita langsung ke browser aja. Oke, kita coba tambah data siswa. Terus nama lengkap, list. Nah, kita bebas coba. Kita lihat di sininya. Nah, kita lihat di sini. Ini tanpa. Ini masih yang bawaan ya, bawaan browser. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan masih reload. Nah, kita edit. Tuh, reload kan. Terus kita ubah. Nah, kita perbarui data. Nah, masih reload. Kita hapus. Nah, masih reload kan ya. Langsung kita langkah ke berikutnya. Yaitu kita Ctrl C dulu ini. Ini close dulu. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu ada siswa controller.php dan siswa ya di resource view siswa. Nah, kita akan ke siswa controller terlebih dahulu. Nah, siswa controller terlebih dahulu ini kan atau logikanya ya, logika pemanggilannya. Nah, yang create ini, yang siswa view return view create ini kita hapus saja. Dan untuk public function store, nah nanti kita ini ganti yang request validate ya, request validation atau return redirect ini kita ganti dengan apa itu namanya, return response JSON ya. Nah, itu data bisa dibaca oleh ajak gitu. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan kode atau scriptnya yang di sini ya, baik siswa kontrol dan index.html. Nanti saya jelaskan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu cuma ini ya teman-teman. Ini yang ada di request validation ini sama ini. Cuma diganti aja. Nah, kita akan menggunakan return directory. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, public function store request date. Nah, ini fungsi store diubah untuk merespon ajak. Nanti kodenya itu lebih simpel lagi. Kan ini panjang ya, sampai di sini. Data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ini tuh tinggal kita mengganti yaitu siswa, dengan siswa, create, request, all, semua yang ada di apa namanya? Apa kode apa namanya itu, baris-baris. Nah, nanti kan langsung datanya terkirim, baik nantinya langsung merespon yaitu data berhasil disimpan. Nah, ini yang perlu yang diperhatikan ini aja, return response JSON. Tuh, yang perlu diperhatikan ini aja. Oke, dan ini editnya juga return JSON siswa. Nah, tuh. Terus update juga siswa update. Nah, return JSON. Jadi di sini tuh logikanya kita cuman menambahkan atau mengganti mengupdate ya, ini jadi notifikasi dulu. Nah, kayak notifikasi. Jadi nanti di browser ini akan langsung melihat, nah itu kalau datanya berhasil, nah dia akan langsung berhasil. Nah, gitu. Terus ini fungsi delete diubah, nah ini untuk hapus. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita kan lihat itu yang ada namanya request validation. Jadi itu dia loading dulu, ya, return directly. Nah, biar loading dulu, benar apa enggaknya, baru dia akan ketika benar, langsung dia akan memunculkan notifikasi. Nah, itu. Nah, ini oke, saya ganti aja. Oke, paham ya? Nah, oke, sisa controller hapus. Oke, nah ini lebih singkat ya. Ini
tadi kan ada return directory, sekarang ada itu return response JSON. Nah, ini untuk pemanggilan ajaknya nanti akan berfungsi di sini. Nah, ini kan cuman seperti satu sukses message data berhasil disimpan. Nah, ini kan lebih simpel. Terus kita lanjut yaitu yang kita masuk ke resource yaitu view index.blade. Nah, sebelumnya kan kita udah punya itu create.blade.php dan edit.blade.php. Nah, ini tuh nanti nggak akan kita gunakan, kita akan langsung ke index.blade.php. Karena apa? Karena kita akan memunculkan di browser ini tuh akan menjadi pop-up. Jadi ketika kita tambah nanti akan muncul sebuah pop-up di sini. Nah, ketika edit juga akan memunculkan pop-up. Nah, gitu. Pop-up itu seperti layar kecil di apa ya namanya? Kalau menjelaskan itu seperti muncul layar muncul lah, itulah intinya. Terus kita lanjut ke index.php. Nah, yang di sini perlu yang dilihat itu yang ada di index. Ini data siswa pada ini. Terus kita lanjut tambahkan mana gitu. Nah, kita tambahkan yang namanya nah, ajaknya ya atau modelnya. Ini kan baru yang namanya tabel yang ada di dalam ya. Kita itu harus menambahkan yaitu modal. Nah, ini modalnya. Jadi ketika diklik tambah maupun edit nanti akan muncul sebuah layar kecil, nanti akan berisi form-form tambah atau edit. Nah, itu. Nah, ini untuk fill script yang ini yang disebut library ya, library. Nah, ini jadi deliver. Nah, ini untuk pemanggilan JavaScript yang simpelnya. Tuh. Nah, ini script document and ready version. Nah, ini untuk ajaknya. Nah, ini nanti yang fungsi ajaknya. Oke, kita langsung aja salin dulu. Kita ganti untuk index.blade.php. Nanti saya jelaskan di sana. Oke, Ctrl C. Bentar. Oke. Ini index.php kita ganti dengan kita turunkan. Nah, oke, tampilannya tetap sama ya. Tampilannya tetap sama, cuman kita itu gini, menambahkan atau update, simpan, hapus sama edit itu jadi ajak. Nah, gitu. Ini kan yang kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada script. Nah, ini tuh script src cd jQuery. Nah, ini tuh library yang ada di jQuery-nya ya. Nah, itu. Terus lanjut, ini sama, munculkan tabel, body kelas, coret, ketika disimpan nanti akan mengulang lagi. Nah, terus ini modal. Nah, ini modal nanti ketika pop up-nya muncul. Nah, itu. Terus modal body. Nah, ini untuk form ya, atau yang dinamakan itu di dalam pop up ini ada apa aja. Misalnya nanti ada NIS, nama lengkap, sama seperti sebelumnya. Kan sebelumnya kita pindah ke halaman, kalau di sini kita langsung ke halaman 1. Gitu. Ini buttonnya, simpan, tutup. Nah, ini langsung ke scriptnya, atau yang dinamakan bootstrap ini juga bisa jadikan bootstrap itu main.js. Nah, ini seperti library juga ya. Nah, ini untuk fill kita ajaknya, itu ada yang di sini. Nah, di sini. Ini kan ada yang $ajak setup. Nah, ini artinya yang ada di sini itu setup token CSS untuk semua request ajak. Jadi sini tuh seperti apa ya? Mengirimkan Laravel atau CSRV. Ya, ini kan ada CRSV. Ya, ini tuh untuk apa? Mengirimkan request ajak agar aplikasi kita itu kebal dari serangan kertas atau hacker lah. Tuh. Nah, ini untuk keamanannya lah. Nah, terus yang kedua ini tampilan modal tambah. Nah, ini kan ada pagar BTN tambah. Ini tuh ID-nya. Nah, ketika kita klik BTN tambah di sini. Nah, ini kan BTN
BTN tambah di sini ya, di bawah ini. Nah, gitu. Nah ini BTN tambah, buton ini di sini nanti akan di sini dulu, BTN edit. Nah ini tambah kan ya, di BTN tambah ini. Nah ID-nya kan BTN tambah, terus ini hapus, BTN edit, BTN hapus. Nah ini kan sebagai ID. Nah gitu, kita bisa panggil di situ. Nah, nanti akan muncul yaitu pop up. Nah ini kan dibuat itu ya, klik function. Nah artinya itu ketika kita klik nanti akan muncul yaitu form siswa. Nah kalau BTN tambah berarti kosongkan form. Jadi nanti dia akan mengosongkan formnya. Terus siswa ID dia akan mengosongkan ID. Modal judul ini tambah data siswa. Modal siswa ini show atau apa namanya, menampilkan. Terus lanjut yaitu proses simpan atau update ajak. Nah ini kan BTN simpan. BTN simpan berarti ini juga ID dari button simpan kita. Nah itu. Terus, nah gini, ketika kita simpan, nah kan yang udah kita lihat tadi sebelumnya di browser, di sini kan akan ada reload. Nah kita menggunakan yaitu private default. Nah di sini itu mengajak browser itu mematikan sifat bawaan form HTML yang selalu mereload atau halaman ketika disubmit. Nah gitu. Kita menggunakan kode prevent default. Jadi ketika kita simpan nanti akan tanpa reload. Nah gitu. Terus lanjut, yaitu namanya ini ajak tipe pagar, pagar apa namanya, dolar ajak. Nah ini tuh ini sebuah yang atau sebuah apa ya namanya, di pop up-nya ya nanti ada tipe data, URL data. Nah ini modal siswa hit. Nah itu alat pesan. Jadi itu di sebuah inilah. Nah di sebuah ini nanti akan ada yang namanya itu notifikasi, terus ada yang akan apa, form modal. Nah gitulah intinya. Nanti akan muncul HTML baris. Ini akan saya jelaskan di bawahnya. Nah HTML baris, ID baris, sebelum data. Nah ketika kita ID baris ya berarti ini akan lanjut di sini. Nah, replace HTML baris berarti ketika kita yang itu namanya update ya nanti dia memanggilnya itu dengan penamaan replace with. Nah, jadi dia misal kita edit data. Nah dia kan mesti ada yang namanya itu datanya muncul kan. Nah dia akan yaitu replace with. Jadi ketika kita klik edit terus kita ubah datanya nanti dia itu menggunakan replace with. Jadi dia akan mengganti isi tersebut itu menjadi yang baru. Nah kalau kita menambahkan data berarti kita itu menggunakan pre-parent. Nah jadi nanti di formnya itu nanti akan kosong gitu, akan kosong lalu kita isi data yang baru. Terus ini ada tampilkan model edit. Ya ini kan ini menampilkan yang ada di body atau yang di sini. Nah di sini ya. Nah di sini. Nah ini kan kita juga bisa kan kita udah menambahkan ya, coba kita tambah. Nah ini kan nggak bisa, berarti kita harus yang dinamakan PHP Artisan Server dulu. Coba kita klik open to browser. Nah klik, loh kan ini yang dinamakan itu pop up ya, ini pop up. Nah, oke kita lanjut yaitu penjelasan coding. Nah ini ada yang itu namanya tampilan modal edit. Nah ini kan tadi tambah ya, ini edit, kita klik. Nah ini kan ada datanya. Nah gitu, ketika kita tambah data berarti kan kosong. Nah ketika edit berarti datanya ada. Nah itu bedanya yang ada di sini, replace with untuk mengedit dan prepend ini untuk tambah. Tuh. Terus yang ketiga itu ada tampilan modal edit ajak. Nah ini di sini itu dia pintar ya. Nah, tampilan lah. Terus proses hapus ya. Ketika kita hapus nanti akan tipenya itu delete. Dengan kalau bahasa Inggrisnya akan delete remove juga.
maka hilang baris dari tabel. Nah, alert persen remove flash dengan. Jadi ketika dia menghapus datanya, nanti akan alert pesan, yaitu data berhasil dihapus yang ada di siswa controller ini. Nah, data berhasil dihapus. Sama juga, kalau update juga data berhasil diperbarui. Kalau menambahkan data, nanti akan data berhasil disimpan. Itu. Kita lanjut ke index.bat. Oke, mungkin sudah ya untuk penjelasan kode-kode ini, fungsinya gimana untuk di dalam tampilan ini. Mungkin saya langsung jelaskan eksekusi ya, ketika tambah data. Nah, ini kan muncul pop up. Nah, itu kita klik NISN bebas, terus kita nama misal sududu. Nah, kelas IPA 2, IPA A. Nah, ini terus Rembang. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Nah, perubahannya yang tadi kan kita sudah membuat yang kemarin kan yang saya jelaskan juga sebelumnya kan ini reload. Nah, kita lihat di sini. Kita simpan data. Nah, tanpa reload langsung data berhasil disimpan kan ya. Coba kita edit. Nah, kalau kita edit nanti kan datanya akan muncul di sini. Formnya kan muncul kan ya. Data-datanya kan muncul. Nah, kita coba edit menjadi B. Terus Rembang kita jadi Tuban. Terus NISN itu kita tambahin 12. Sududu kita ubah yaitu Imam. Nah, kita lihat di sini browsernya. Apakah dia reload simpan data? Nah, tidak kan ya. Berarti langsung memunculkan yaitu notifikasi data berhasil diperbarui. Terus saya coba kita dihapus. Oke, apakah data ini dihapus? Kita coba di sini lihat. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, sudah berhasil berarti ya acak kita. Berarti dengan sempurna untuk di sininya HTML atau pemanggilan ajaknya berarti sudah berfungsi dengan normal. Terus mungkin bisa dipahami ya untuk apanya ajak ini. Terus kita lanjut yaitu tugas penjelasan yang terakhir, penjelasan kelebihan dan kekurangan JavaScript. Nah, kita lihat di sini ya. Penjelasan kelebihan dan kekurangan JavaScript, jQuery, dan ajak. Kita lihat di sini. Mungkin di sini ya. Kelebihannya yaitu ya, kita lihat sendiri. Performa web itu menjadi lebih cepat ya. Ketika kita mungkin di sini kita baru tambah tadi, kita kan langsung masukkan data terus tanpa reload. Nah, itu performa seperti itu. Terus menghemat kuota internet juga karena tidak memuat ulang seluruh halaman, dan UX atau penggunanya itu menjadi sangat nyaman ya. Seperti memakai aplikasi desktop, atau kita itu tidak menunggu lama lah sebagai UX atau penggunanya. Kan biasanya orang itu kalau menunggu itu wegah ya, wegah lama. Jadi itu di close dulu baru dibuka lagi. Nah, itu kita menggunakan aja berarti kita langsung oh ya, ketika dia disimpan berarti langsung berhasil. Nah, dari user UX atau penggunanya kok cepat banget. Nah, itu responnya kan mesti begitu. Nah, tujuannya gitu. Terus kode kita juga untuk kelebihannya juga ini kan jQuery. Kode kita juga lebih ringkas berkat jQuery kan ya. Jadi kita tidak perlu membuat kode banyak-banyak. Nah, kita memanggil yaitu library jQuery. Terus ada yang selanjutnya itu kekurangan ya. Kekurangannya itu nih, karena berbasis JavaScript. Jika pengunjung web mematikan fitur JavaScript di browsernya, maka sistem root ini akan mati total dan tidak bisa digunakan. Selain itu, logika keamanan kita jadi sedikit terekspos karena bisa dilihat lewat inspect elemen oleh pengguna. Nah, ini tuh gini, kita coba Ctrl Shift I. Nah, di sininya ya, itu bisa dilihat di sini. Nah, author. Nah, di sini kita bisa dilihat di sini. JavaScript-nya bisa dilihat. Nah, itu teman-teman, itu kekurangannya gitu. Nah, mungkin udah ya untuk penjelasan dari ini, membuat video dan penulisan juga sudah. Mungkin saya akhiri. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau apa, saya sudah mohon maaf. Demikian presentasi tugas praktikum dari saya. Semoga bermanfaat juga. Untuk
kalian-kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.